Pada zaman dahulu kala, di sebuah kawasan pegunungan yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah seorang perempuan tua yang tinggal seorang diri di pegunungan Bumberi, Fak-Fak, Papua. Satu-satunya teman setianya hanyalah seekor anjing betina yang selalu menemani hari-harinya yang sepi. Suatu hari, saat matahari baru saja mulai menyinari lembah, perempuan tua itu memutuskan untuk masuk ke dalam hutan lebat. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak dengan tekad untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan hari itu. Hutan itu tidak asing baginya, ia telah mengenalnya seumur hidup, namun tetap saja ada misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Di tengah perjalanannya, matanya tertumbuk pada sebuah pohon yang tampak berbeda dari yang lain. Pohon itu adalah pohon buah merah, sejenis pandan langka yang hanya tumbuh di tanah Papua. Buah-buahnya menggantung lebat, berwarna merah menyala dan tampak menggoda, seolah-olah sengaja dipersembahkan oleh alam untuknya. Dengan rasa lapar yang mulai menggerogoti, ia pun memetik dan memakan buah tersebut. Namun tak lama setelah menelan buah itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya tiba-tiba membesar seolah-olah ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Panik, ia segera pulang ke gubuknya, dibayangi rasa takut dan keheranan. Sesampainya di rumah, keajaiban pun terjadi. Perempuan tua itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Dengan penuh kasih sayang, ia memberi nama anak itu Kueya. Sejak saat itu, hari-harinya yang sunyi berubah menjadi penuh warna. Ia kini tidak lagi sendiri, karena Kueya tumbuh bersama dengan dirinya, membawa kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Kueya tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, kuat, dan berbakti. Suatu hari, saat ibunya membakar daun-daun kering di sekitar rumah, Kueya membantu dengan menjaga api agar tidak menyebar kemana-mana. Asap tebal dari pembakaran itu melayang tinggi ke udara, menarik perhatian seorang pria tua yang sedang melintas tak jauh dari sana. Tertarik dengan kepulan asap, pria tua itu mengikuti arah datangnya asap, hingga akhirnya ia tiba di tempat Kueya berada. Keduanya pun bercengkrama, dan dalam pertemuan yang singkat itu, pria tua tersebut merasa terkesan dengan Kueya. Ia bahkan menghadiahkan sebuah kapak besi, sebuah benda yang sangat berharga pada masa itu. Melihat kebaikan pria tua itu, Kueya pun mengajaknya ke rumah dan memperkenalkannya kepada sang ibu. Ia kemudian meminta sang ibu untuk menerima pria tua tersebut sebagai pasangan hidupnya. Dengan hati yang terbuka, sang ibu menyetujui permintaan anaknya dan akhirnya menikah dengan pria tua itu. Dari pernikahan tersebut, sang ibu dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kueya, dengan hati yang besar, menerima mereka seperti adik kandungnya sendiri. Ia tak pernah membeda-bedakan, dan kasih sayangnya kepada mereka tulus tanpa syarat. Namun sayangnya, kedua adik laki-lakinya menyimpan rasa iri terhadap Kueya. Mereka merasa terpinggirkan dan tidak senang melihat perhatian ibu mereka yang begitu besar kepada Kueya. Rasa iri itu pun berubah menjadi kebencian. Pada suatu hari, ketika kedua orang tua mereka pergi bekerja di kebun, kedua adik laki-laki itu menjalankan rencana jahat mereka. Mereka menyerang Kueya secara tiba-tiba, mengeroyoknya tanpa ampun. Meski mampu melawan, Kueya memilih untuk tidak membalas. Ia hanya diam dan menerima perlakuan itu dengan hati yang lapang. Tanpa mereka sadari, adik perempuan mereka melihat kejadian itu dari kejauhan. Ketika sore menjelang dan sang ibu memanggil-manggil nama Kueya yang tak kunjung pulang, si adik perempuan pun menceritakan semuanya. Tangis sang ibu pecah. Ia merasa hancur mengetahui anak yang selama ini ia cintai telah disakiti hingga menghilang entah kemana. Ia terus-menerus memanggil nama Kueya dengan suara lirih penuh harap. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seekor burung indah muncul. Bulu-bulunya berwarna-warni, berkilauan seolah memantulkan cahaya pelangi. Burung itu hinggap di dekat sang ibu dan memandangnya sejenak, seolah menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Sejak saat itu, burung itu dipercaya sebagai jelmaan dari Kueya putra yang hilang. Dan burung itulah yang kelak dikenal sebagai Cendrawasih, burung surga yang menjadi simbol keindahan dan kemurnian Papua.